Yang pertama, saya nggak tahu apakah hujannya bakal sebentar atau malah lama. Yang kedua, saya ada jadwal meeting pagi ini. Terus yang ketiga nih, pas banget udah lama saya nggak mandi hujan. Anggap aja deh mengenang masa kecil. Nah, kamu juga pernah kan mandi hujan masa kecil dulu? Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Pagi-pagi subuh tadi, saya memutuskan untuk jogging di luar rumah. Meskipun kesannya nih langit kelihatan mendung banget. Saya cuma berpikir, paling cuma mendung aja, gak akan hujan deh pagi ini. Lalu jogginglah saya dengan target 5 km hari ini. Terus ternyata, baru setengah jalan, tiba-tiba hujan deras. Lalu terus saya sempat kepikiran, apakah saya mending berteduh sambil menunggu hujan reda atau saya melanjutkan untuk menyelesaikan jogging saya pagi ini. Dan ya saya memutuskan untuk melanjutkan saja sambil kehujanan. Kenapa sih saya melanjutkan aktivitas jogging saya tadi pagi? Ada sih beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, saya nggak tahu apakah hujannya bakal sebentar atau malah lama. Yang kedua, saya ada jadwal meeting pagi ini. Terus yang ketiga nih, pas banget udah lama saya nggak mandi hujan. Anggap aja deh mengenang masa kecil. Nah, kamu juga pernah kan mandi hujan masa kecil dulu? Nah, terus sambil jogging di tengah hujan, mulailah saya ngobrol sama diri saya sendiri. Jadi Christine, apa sih yang bisa kamu petik dari kejadian pagi ini? Ternyata perkara kehujanan pas jogging pagi ini mengajarkan saya banyak hal. Pertama, kita itu nggak pernah tahu tentang masa depan. Mungkin kita bisa prediksi, berasumsi dan bisa jadi asumsi dan prediksi kita beda dengan fakta yang terjadi di masa depan. Sama seperti awalnya saya berasumsi, paling mendung aja, gak bakal hujan. Ternyata hujan. Yang kedua, kita gak mungkin mengendalikan segala sesuatunya. Apalagi masa depan. Yes, kita memang harus merencanakan kehidupan kita. Namun, jangan lupa, ada hal-hal yang mungkin bakal terjadi di luar kendali kita. Kadang ya panas terik, kadang ya mendung, kadang gerimis, atau bahkan kadang hujan lebat yang bikin rumah kita kebanjiran. So, ya udah nikmati aja perjalanannya. Yang ketiga, fokuslah kepada tujuan, bukan kepada gangguan. Tujuan saya adalah jogging 5 km dan gangguannya adalah hujan tadi. Di sini saya harus memilih menyelesaikan tujuan saya atau saya berhenti untuk berteduh, lalu melanjutkan nanti atau malah balik ke rumah. Sama juga nih dalam hidup kita. Mungkin nanti pas dalam perjalanan kehidupan kamu ini bakal ketemu berbagai macam gangguan. Entah datangnya dari pasangan, orang tua, anak, atau hal-hal lainnya, atau bahkan dari diri kamu sendiri. Nah, sekarang tinggal kamu putuskan deh, mau fokus kepada tujuan atau beralih fokus kepada gangguan tadi. Yang keempat, belajarlah untuk selalu bersyukur. Ingat, setiap kejadian yang tidak bisa kita kendalikan, mungkin akan jadi hal yang gak menyenangkan buat kita. Yang mungkin salah satunya malah bikin kenyamanan kita jadi terganggu nih. Bersyukur membuat kita bisa jadi lebih mudah menjalani kehidupan dan bikin kita punya cara pikir yang lebih sederhana. Nah, kalau kita bisa bikin hidup kita sederhana, maka tentunya kita akan jauh lebih mudah untuk berbahagia. Plus, hal yang kita pikir gak menyenangkan bisa jadi malah mendidik kita jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Semoga pembelajaran hari ini membuat kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan semakin bertumbuh sampai akhirnya mencapai sebuah kesuksesan yang Anda impikan. Salam Growth Mindset Indonesia. Leadership is fun.